Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Istika Ayu Pramesti, dan rekan saya Rahmawati Ayu Budiasi, Feti Istiqomah, Anindita Rona, Intan Patrianagara, Widya Mutiara, Fitriana Rahmawati, Desinta Sandra Putri, Goldi Zigi, Fikri Akbar, Muhammad Taufikur Rahman, dan satu lagi Azam Abdul Rahman. Nah, 11 anggota ini tadi dari kelompok 3 dan akan menjelaskan materi kemuhammadiyahan bab 3 yang judulnya Identitas, Landasan Normatif dan Operasional Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan di poin A, identitas perjuangan Muhammadiyah. Identitas Persyarikatan Muhammadiyah tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 1 ayat 1. Di dalam itu dinyatakan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Tak hanya gerakan Islam dan dakwah, Muhammadiyah disebut juga sebagai gerakan tajdid. Poin pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, di sini Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip ajaran Islam karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini tertuang pada surat Al-Imran ayat 19 dan surat Al-Imran ayat 85 dan surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang poin kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, di sini dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam dengan cara seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, Muhammadiyah selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan. Landasan ideal Muhammadiyah. Landasan normatif bagi pelaksanaan dan aktivitas Muhammadiyah meliputi 3 hal, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo merumuskan konsep Muqaddimah Anggaran Dasar dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Latar belakang disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya seperti belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah, adanya kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kepribadian Muhammadiyah. A. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian adalah ciri dan sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan semangat Muhammadiyah yang mewarnai setiap gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah. Harus dimiliki dan dipelihara oleh setiap warga. Upaya pengalihan dan perumusan kepribadian Muhammadiyah berawal dari suatu kursus pimpinan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada bulan Ramadan 1381 Hijriah yang diikuti oleh utusan-utusan dari seluruh pimpinan Muhammadiyah daerah se-Indonesia. Rumusan kepribadian Muhammadiyah yang dapat dijadikan sebagai pedoman perjuangan Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH. Muhammadiyah diterapkan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada tahun 1970, Tanwir di Yogyakarta rumusan direvisi dengan sistematika.
Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 pokok pikiran MKCH Muhammadiyah ditempatkan sebagai modifikasi berbagai rumusan sebelumnya yang merupakan rekonseptualisasi seluruh pemikiran Muhammadiyah yang pernah disusun dan diuraikan. 5 pokok pikiran tersebut merupakan kesadaran beragama dan berbangsa di kalangan Muhammadiyah. C. Landasan operasional Muhammadiyah. Landasan operasional yang merupakan pijakan bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuannya meliputi kitab perjuangan, ADART, dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. ADART Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah. Peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan suatu strategi yang ditetapkan dalam muktamar guna mencapai tujuan dan maksud dalam persyarikatan. Sedangkan kitab sendiri memiliki arti sebagai langkah-langkah yang memberikan jalan dan arah bagi amal usaha Muhammadiyah. Saya ingin melanjutkan subbab visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Adapun misi Muhammadiyah, yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keputusan kemuhammadiyahan itu apa sih? Keputusan kemuhammadiyahan meliputi banyak hal, dari keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting. Keputusan muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode, sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya. Dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.